Ini harganya 270.000 dan ini harganya 1.400.000. Halo gengs, gue yakin kita semua suka sama meja kerja yang rapi. Dan ini adalah screen bar, salah satu aksesoris meja kerja yang gue lumayan suka dan banyak juga dari kalian yang pakai kalau gue lihat dari React Setup. By the way, kalau mau ikutan React Setup, coba email foto-foto kalian ke sini. Dan gue baru aja beli screen bar yang paling murah dan yang paling mahal yang gue bisa temuin di toko online. Dan kita bakal lihat perbedaannya apa. Yang 270.000 ini dari merek Techgear Beam Monitor Lite dengan box yang simple aja. Coba kita buka. Kabel USB-A ke USB-C, ada kartu user manual dan screen barnya sendiri. Kita cek cahayanya dulu kayak gimana ya. Oh, ada 3 mode warna ya, satu putih semua, satu warna kuning, dan satu kombinasi kuning dan putih yang bisa menghasilkan warna netral. Keterangannya cuman satu level aja sih kelihatannya. Simple, to the point, sekali colok langsung bisa nyala, no babi bu, nggak ada aplikasi yang kita harus download kan ya. Yap, tinggal plug and play dan taruh ke atas monitor. Nah, untuk yang satu ini dari merek Yeelight, yang setahu gue sih ini anaknya Xiaomi ya. Gue lihat mereka juga kayaknya fokus ke barang-barang yang kayak lampu-lampu gitu. Support Razer Chroma RGB. Wow, dari unboxingnya sih lebih kerasa premium sih ya. What? Isinya kabel doang, dimasukin ke dalam box sebesar ini. What a waste. Kita dapat controllernya nih, knobnya yang bisa diputar. Satisfying putarannya. Wow, ini berat banget kakinya. Jadi elektroniknya bakal lewat dari sini dan colok lewat pin yang ada di light barnya deh. Mestinya sih mereka tertempel pakai magnet kalau dilihat dari desainnya dan light barnya sendiri. Oh, light barnya ringan sih. Masuk akal sih ringan karena kalau cuma ditempel pakai magnet ya, kalau keberatan bakal jatuh. Nah, nggak sesatisfying itu sih. Gue pikir bakal kayak cetek gitu, tapi ternyata kurang. Tapi overall terlihat keren sih. Nah, di sini juga ada LED yang tembak ke belakang. Jadi selain dia tembak ke bawah, ini juga bisa tembak ke tembok belakang, bikin ambient light-nya lebih bagus gitulah. Dan mereka juga kelihatannya sih diffusernya lebih tebal ya. Jadi mestinya lampunya itu nggak se-harsh sama yang barusan tadi kita lihat. Kayaknya sih bakal ada aplikasi yang kita harus download sih kalau gue lihat dari tipe-tipe barang kayak gini ya. Karena kita dapat knobnya ini yang ini entah pakai baterai atau pakai apa ya? Pakai baterai AAA yang kita nggak dapat di boxnya, sayang sekali. Gue udah berhasil masukin baterai ke dalam sini dan man, lihat deh. Wow, makin terang. Bisa ganti warna. Wow. RGB di belakang. I like it. Buat kalian yang belum pernah pakai barang ini dan agak sedikit bingung ya, ini sebenarnya fungsinya buat apa? Jadi fungsinya ini adalah sebuah lampu meja, sekaligus juga untuk bikin mata kita itu nggak terlalu sakit kalau kita lihat layar pas lagi malam-malam. Bisa bikin meja kita itu lebih terang, menurut gue lebih enak untuk kita pas lagi ketik-ketik atau mau nulis-nulis. Cara jepit ini di monitor juga sebenarnya mirip-mirip sama sebuah webcam gitu ya kalau kalian udah punya, jadi ini bakal familiar banget dan juga nggak bakal bikin monitor kita rusak sih dari pengalaman gua. Dan menurut gua nggak ada juga bikin monitor kita jadi aneh gitu warnanya. Gua sebagai orang yang edit video dan foto hampir setiap hari, gua nggak ada ngerasain perbedaan apa-apa, jadi jangan khawatir. Untuk gua sendiri, sebenarnya karena gue udah punya lampu di belakang gue itu, jadi gue nggak terlalu butuh light bar seperti ini lagi. Tapi dulu sebelum gue punya lampu kayak gini, gue selalu pakai di setup gue. Light bar kayak gini tuh cocok untuk meja-meja yang mungkin agak sedikit sempit, nggak ada tempat lagi untuk taruh lampu meja atau lampu-lampu lantai kayak gini ya. Ini kan nggak makan tempat, cuma taruh di atas monitor aja dan cuma satu kabel doang yang kita bisa colok ke PC atau colok ke monitor kalau monitornya punya USB pass-through. Untuk kedua light bar ini ya, gue cukup kaget ternyata yang versi murah ini tetap bisa nyaingin redupnya dari versi yang mahal. Tapi dalam segi keterangan sih, yang versi yang mahal itu lebih terang sedikit dan juga warnanya lebih enak lah untuk di kamera. Tapi di mata asli itu gue sama sekali nggak ada rasain perbedaan.
Untuk bagian yang tilt, yang versi mahal nggak terlalu bisa banyak ya, ditulis cuma 25 derajat aja. Sedangkan yang murah ini, walaupun nggak ditulis persisnya ya, ini bisa berapa derajat, tapi ini kerasa banget rotate-nya itu bisa lebih jauh. Tapi diputernya itu agak sedikit susah aja, apalagi kalau kita coba puternya pas lagi di atas monitor kayak gini. Kalau kita nggak hati-hati bisa malah semuanya jadi roboh. Sedangkan yang mahal, itu gampang banget untuk diputer. Untuk klaimnya, walaupun yang versi mahal itu jauh kerasa lebih bagus, lebih premium, lebih solid dan lebih berat aja ya. Tapi sebenarnya yang murah ini juga bagus-bagus aja sih menurut gua. Tetap gampang banget untuk kita taruh di atas monitor. Jadi sebenarnya gua nggak terlalu ada komplain apa-apa. Sampai tiba-tiba itu jatuh. Yang versi murah ini jatuh tiba-tiba. Gua kebetulan lagi nggak rekam ya, jadi gua nggak bisa buktiin itu jatuh. Tapi beneran jatuh. Gue lagi pasang kayak gini bersebelahan dan entah kenapa ya, mungkin kesalahan gue juga, gue nggak sengaja senggol meja atau apa gitu. Tiba-tiba dia jatuh aja dan kena speaker gue. Untungnya sih nggak rusak ya. Tapi pas jatuhnya itu kebetulan lagi nggak kecolok sama USB-nya. Karena kalau kecolok paling dia cuman ngegantung-gantung gitu aja kan. Tapi ya tetap aja itu mungkin bisa terjadi juga sama kalian. Lampu yang tembak ke belakang ini juga sebenarnya lumayan enak sih untuk tambahin ambient glow di belakang monitor kita gitu, yang menurut gue jadi lebih nyaman di mata ya. Jadi nggak cuma direct lampu ke bawah aja, tapi ada yang tembak ke belakang. Terutama kalau misalkan tembok kita warna putih, gue rasa itu bakal lebih enak lagi. Sayangnya fitur ini cuma ada di versi yang mahal aja. Tapi sebenarnya yang bikin life changing banget ya dari pengalaman gue antara dua produk ini, itu adalah remote-nya ini loh. Remote-nya ini tuh bikin kita jadinya nggak perlu pegang-pegang light bar-nya lagi di atas. Karena gue ngerasa agak sedikit kagok aja ya untuk kita pencet-pencet kayak gitu kalau kita mau atur settingannya. Terutama kalau monitor kita itu goyang banget kayak punya gue ini, agak sedikit nggak enak lah. Jadi punya controller yang cakep juga ya desainnya, dan nggak bakal bohong bikin meja kita tuh jadi agak sedikit unik lah, ada barang kayak ginian. Itu enak banget sih, life changing balik lagi ya. Dan perbedaan interaksi kita sama light bar-nya itu jadi siang dan malam banget dengan cara kita puter-puter doang kayak gini. Dan kita pencet, itu dia bakal mati, tuh kan dia mati. Dan ya, ini enak banget. Tapi nggak semuanya indah juga sih ya, karena ada sesekali ini nggak responsif gitu. Kayak kalau gue pencet, gue putar itu nggak terjadi apa-apa ya. Dan gue rasa sih itu karena mungkin dudukannya kurang pas, jadi gue harus cabut dan tempel lagi baru dia bisa. Jadi ya nggak semuanya itu smooth dan lancar gitu. Terkadang ada sedikit hal-hal yang nggak enak juga lah. Tapi kalau semuanya lancar kayak sekarang gini, dia bisa. Oh. Tapi ya kalau semuanya lancar, ini mantep banget. Jujur aja ya, pas gua pikir mau bikin video ini, gua pikir gua bakal lebih rekomen yang murah. Karena secara fungsi, yang murah itu udah bisa gitu, 100% bisa. Tapi semenjak gue cobain, dan karena ada remote-nya ini, gue jadi berubah pikiran sih. Gue kayaknya lebih rekomen yang mahal. Dan kalau kalian ada budgetnya, gue bener-bener bisa rekomen. Lightbar gini selalu menjadi salah satu favorit aksesoris meja kerja ya buat gue. Selain fungsinya yang enak kan, bikin mata kita nggak terlalu capek gitu pas malam-malam. Sekaligus bisa bikin meja kita tuh kelihatan lebih keren dan modern gitu loh. Jadi iya, gue bisa rekomen banget barang ini. Atau mungkin bisa juga satu lagi ya, ini barang yang gue baru lihat dari postingan temen gue. Lightbar yang ini udah dapet controller juga, dan juga bisa tembak lampu ke belakang ya, bukan cuma turun ke bawah aja. Dan harganya itu cuma 420.000. Ini dari Pressplay. Yes, Pressplay yang biasa jualan keyboard, keycaps, deskmat gitu. Sekarang tiba-tiba ada Lightbar. Gue belum pernah cobain sih ya, tapi dari reviewnya kelihatannya orang-orang pada puas sama barangnya. Dan dengan harganya yang beda dikit banget sama yang versi murah ini, gue mending rekomen yang itu aja. Dan juga perbedaan 1 juta dari yang versi mahal ini, gue rasa orang-orang bakal seneng juga lah. Jadi gue bakal taruh juga link produknya di bawah kalau kalian tertarik. Dan ya, itu aja dari gue. Kasih tau gue pendapat kalian seperti apa sama Lightbar kayak gini. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.